Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran dari Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid pertama, pertemuan yang ke-9. Kita masuk kepada halaman 21. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Al-Baitu fil baiti, Al-Masjidu fil masjidi, Al-Maktabu ala al-maktabi, As-Sariru ala sariri. Artinya, al-baitu, rumah atau rumah tersebut, fil baiti, di dalam rumah. Sini ada fi ini artinya di dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Perhatikan harokatnya di sini, harokat akhir. Al-baitu ketika didahului oleh fi menjadi al-baiti, di kasrah, fil baiti. Al-masjidu fil masjidi, fil masjidi, di dalam masjid. Harokat akhirnya yang sebelumnya di dhammah, al-masjidu, menjadi di kasrah, fil masjidi. Di sini ada istilah harokat ya. Istilah harokat itu kalau seperti ini namanya di dhammah, al-masjidu. Ya, kalau masjidun berarti dhammatain. Ini dhammah. Al-baitu dhammah. Nah, ketika di garis bawah maka disebut dengan istilahnya kasroh, di kasroh. Ya. Yang asalnya di dhammah ketika didahului oleh fi menjadi di kasrah, fil baiti fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi, al-maktabu, meja itu atau meja tersebut. Alal maktabi, ala artinya di atas, di atas meja, di atas meja. Al-maktabi, ya di kasrah. As-sariru, ranjang. Ala sariri, di atas ranjang. Ya. Baik, perhatikan di sini harokat akhir dari satu kata ketika didahului oleh fi dan ala. Fi dan ala. Ya. Kata apa saja, ini hanya sekedar contoh. Al-baitu, al-maktabu, al-masjidu, as-sariru, ini hanya sekedar contoh. Intinya kaidahnya, kata apa saja yang didahului oleh fi dan ala maka harus di kasroh, harus harokat akhirnya di kasroh. Taib, barakallahu fikum. Nah, ini disebut istilahnya dalam pelajaran nahwu disebut huruf jar. Fi, ala, ya ini huruf jar. Ada beberapa huruf yang lain, kita di sini mempelajarinya sedikit demi sedikit. Nah, jadi kaidahnya apabila satu kata didahului oleh huruf jar maka kata tersebut harus di kasroh, harokat akhirnya harus di kasroh. Ya, apabila satu kata ya didahului oleh huruf jar maka kata tersebut harus di kasroh. Kemudian kita lihat pada contoh percakapan di bawah. Ya. Aina Muhammadun. Aina ini bertanya tentang tempat. Di mana? Di mana Muhammad? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Fil ghurfati,
Harokatnya di sini kasroh, fil ghurfati. Ya. Di sini ada kosakata baru ya. Aina, di mana. Huwa ini kata ganti. Ya, kata ganti. Kalau bahasa Arabnya bomir. Bomir, kata ganti untuk laki-laki satu orang. Kata ganti untuk dia laki-laki satu orang. Huwa, dia. Kembali kemana? Kembali ke Muhammad. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Fil hammami, ya. Dan di sini juga kosakata baru, al hammami, kamar mandi. Taib. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur. Boleh juga kita artikan di. Boleh di dalam, boleh di dapur. Dia di dapur, bisa. Ya. Di sini hiya adalah lawan dari huwa. Kalau huwa kata ganti untuk dia laki-laki satu orang. Sedangkan hiya kata ganti untuk dia perempuan satu orang. Hiya. Hiya ini kembali kepada Aminah. Tadi kan pertanyaannya Aminah. Di mana Aminah? Hiya, dia di. Hiya kembali kepada Aminah. Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Ya, al matbakh, dapur. Al matbakhu, ada huruf jar menjadi al matbakhi. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Huwa kembali kepada alkitab. Alkitab meskipun ini benda mati, ya, benda mati juga bisa dihukumi mudzakkar, ya. Kalau diartikan mudzakkar ya laki-laki, ya. Jadi huwa ini kembali kepada alkitab. Alkitabu kata yang dihukumi mudzakkar, laki-laki. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Hiya 'alas sariri, dia di atas ranjang. Hiya kembali kepada as-sa'ah, karena as-sa'atu ini kata yang dihukumi muannas atau perempuan. Hiya 'alas sariri. Taib, barakallahu fikum. Ini percakapan untuk contoh penggunaan huruf jar, ya, fi dan ala. Kemudian tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari pertanyaan berikut. Ada 11 nomor, ya. Jawabannya melihat ke percakapan tadi, ya. Jawabannya melihat di percakapan tadi. Ainal kitabu, di mana kitab? Nah, kita lihat tadi jawabannya apa, ya. Jawabannya apa? Aina Muhammadun, di mana Muhammad, ya. Nah, ini dikerjakan, ya, ditulis di buku tulis. Boleh juga kalau ingin mengerjakan dengan suara, dengan suara, boleh direkam suaranya, nanti dikirim. Aina sa'atu, aina Yasirun, aina Aminatu. Aminatu fil ghurfati, nomor 6 ini juga sudah pernah kita singgung. Kalau pertanyaan dengan apakah, maka jawabannya na'am atau la terlebih dahulu. Apakah Aminah di dalam kamar? Kita lihat tadi, ya, lihat di percakapan ini, apakah dia di dalam kamar? Kalau benar maka jawab na'am, ya, na'am, dia di dalam kamar. Tetapi kalau salah, tidak sesuai dengan yang di percakapan tadi, kita jawab terlebih dahulu apa? La. La, tidak. Lalu sebutkan jawaban yang benar. Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? Ya. Man fil ghurfati, siapa di dalam kamar? Langsung dijawab, siapa tadi yang di dalam kamar? Wa man fil hammami, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Mada, mada artinya apa? Mada alal maktabi, apa yang di atas meja? Apa? Benda apa yang di atas meja? Tinggal dijawab, ya. Mada ala sariri, apa yang di atas ranjang?
Taib, barakallahu fikum. Kemudian latihan yang kedua, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberi harokat akhir kata. Nah, ini baca dengan kaidah yang telah kita jelaskan tadi. Kalau tidak ada atau hukum asalnya kata itu apa? Di dhammah atau dhammatain. Ya. Tetapi kalau ada huruf jar, maka apa? Harus di kasroh. Ya, kita contohkan ya, satu, al-madrasatu. Nah, di sini kita dhammah al-madrasatu karena itu hukum asalnya. Fil madrasati, ada huruf jar fi, maka harus di kasrah, fil madrasati. Taib, barakallahu fikum. Tafaddalu, dikerjakan. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.